Salam sehat, selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Nilo menyambut Anda semua, terutama bagi Anda yang baru pertama kali menonton Go Healthy. Selamat datang, di sini banyak sekali informasi kesehatan dan juga solusi untuk masalah kesehatan Anda. Dan kalau misalnya saat ini Anda sedang menghadapi satu jenis penyakit yang belum ada solusinya, salah satu solusi langsung adalah menjadi narasumber kami di Go Healthy dengan cara mengirimkan riwayat kesehatan Anda di email di bawah ini. Semoga nanti kita bisa ketemu di sini ya. Dan pemirsa, kita tahu ibu rumah tangga banyak sekali urusannya. Dia menjadi seorang guru, dokter, chef handal dalam keluarganya. Saking banyaknya, terkadang kesehatan dirinya tidak dipedulikan. Hari ini kita akan membahas serangan jantung yang banyak dialami juga pada ibu rumah tangga. Termasuk kita menghadirkan Ibu Mita Yusuf Hadi, narasumber kita hari ini. Seorang ibu rumah tangga yang pernah mengalami serangan jantung. Seperti apa cerita lengkapnya nanti saya akan kenalkan, tapi kita kenalan dulu dengan para praktisi kesehatan yang akan memberikan tips kesehatan untuk kita semua. Ada Bang Faidon dan Mas Nurman, salam sehat semuanya. Salam sehat, bugar dan semangat. Bu Mita, apa kabar? Selamat datang di Go Healthy, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Hari ini Go Healthy akan berikan semaksimal mungkin solusi kepada Ibu Mita. Sebelum itu, supaya tidak tegang Ibu, kita main dulu ya. Ini ada benar atau salah, ada dua pernyataan. Baik pemirsa, ini dia pernyataan yang pertama. Bunyinya begini. Obat jantung boleh berhenti sendiri jika badan dirasa sudah sehat. Benar atau salah? Salah. Karena walaupun badan kita sehat, belum tentu jantung kita tensinya itu sudah kembali normal gitu. Okay. Bisa jadi karena saya ini badannya sehat tapi ternyata tensi saya tinggi. Oke. Gitu. Kita tanyakan para praktisi kesehatan, ini benar atau salah? Ya, tepat jawabannya salah. Ini mungkin ada dua cerita ya. Pertama, nggak pakai periksa lab, cuma merasa sehat. Ya, merasa sehat tanpa ada cek lab, ini aja udah salah kalau menghentikan obat sendiri. Walaupun sudah periksa lab, tetap konsultasikan kepada dokter Anda. Karena bisa jadi pemeriksaan lab yang normal itu karena efek dari obat. Jadi ketika ada obat, labnya kelihatan normal. Ketika obatnya nggak ada, nanti labnya nggak normal lagi. Penyakitnya akan terus berlanjut. Ini berbahaya. Itu sebabnya jangan pernah menghentikan obat tanpa petunjuk atau nasihat dari dokter. Obat jantung boleh berhenti sendiri jika badan dirasa sudah sehat. Ternyata pernyataan ini adalah salah. Oke, yuk kita pernyataan yang kedua. Hipertensi saat kehamilan hanya dialami oleh wanita gemuk. Benar atau salah, Ibu? Salah. Karena waktu saya hamil itu belum gemuk. Berat badannya berapa waktu itu? Waktu itu masih dengan tinggi ini kira-kira 60-an. 60. Paling berat waktu itu berapa, Ibu? Berat badannya? Tinggi Sulit ya itu, dibicarakan Ibu ya, namanya berat badannya. Iya. Kira-kira bisa Pokoknya lebih sampai berat dari 80-an 60. lebih. 80-an. Oke, jadi Tapi sebelum itu saya udah tensi tinggi gitu, sebelum seberat itu gitu. Oke, Jadi oke. ini salah. Jadi jawaban Ibu sendiri ini tepat sekali. Yes. Ya. Jadi jawabannya salah ya pemirsa di rumah. Jadi yang namanya hipertensi dalam kehamilan ini dia tidak memandang berat badan maupun dari usia kehamilan atau apapun itu. Mau orangnya kurus, mau orangnya gemuk, ini bisa terjadi pada siapapun dan kapanpun. Pada dasarnya ketika seseorang wanita ini dia mengalami kehamilan, justru tensinya biasanya akan cenderung lebih rendah daripada biasanya. Nah, tapi jika ada permasalahan kesehatan, pola hidupnya tidak rutin, tidak bagus, kemudian pemeriksaan kehamilannya juga tidak rutin dan pemeriksaan kesehatannya juga tidak rutin, maka yang namanya tensi ini biasanya tidak terkendali dan biasanya ketahuan ketika terjadi gejala-gejala. Gejalanya apa saja? Mulai dari sakit kepala, bengkak-bengkak di area sekujur badannya. Jadi kadang-kadang berat badannya meningkat tiba-tiba dalam 1 minggu bisa 3 kilo. Ini harus hati-hati karena bisa jadi ini pembengkakan karena terjadinya penumpukan cairan pada tubuh kita. Kemudian apalagi gejalanya? Bisa terjadi penurunan fungsi ginjal akibat tensi yang terlalu tinggi. Jadi untuk pemirsa di rumah, usahakan untuk melakukan pemeriksaan kehamilan atau pemeriksaan kesehatan minimal 4 kali selama usia kandungan. hipertensi saat kehamilan hanya dialami oleh wanita gemuk. Ternyata pernyataan ini salah. Yes, Ibu Mita, bagus banget. Benar 2, berhak dapat hadiah. Ibu diterima ya. Wah, Ibu, ini saya rasa ujian yang diberikan Tuhan kepada Ibu tidak ringan, tapi kita yakin bahwa Tuhan memberikan kita sesuai dengan kemampuan kita, Ibu ya. Mari kita lihat pemirsa bagaimana perjuangannya. Tensi yang tinggi pemirsa, pembengkakan jantung, sudah pernah mengalami serangan jantung, dan sekarang penurunan fungsi ginjal.
Kita lihat, ini dia kehidupan dari Ibu Mita. Mita Yusuf Hadi. Sejak hamil anak kedua, Mita mulai mengalami tekanan darah tinggi. Saat itu, tekanan darah sistoliknya berkisar di angka 130 sampai 140. Namun, Mita tidak terlalu memperhatikan kondisi tersebut hingga pada tahun 2011 saat dirinya hamil anak ketiga, tekanan darahnya kembali naik. Sayangnya, lagi-lagi masalah hipertensinya ini tidak ditangani dengan baik hingga pada akhirnya di tahun 2018 tiba-tiba Mita mengalami nyeri dada yang begitu hebat. Bahkan ia sampai berkeringat dingin serta muncul rasa mual yang tak tertahankan. Mita pun langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat penanganan lebih lanjut. Dan setelah diperiksa oleh dokter, ternyata Mita mengalami serangan jantung. Dikatakan ada penyempitan di pembuluh darahnya. Tak hanya itu, akibat tekanan darahnya yang tinggi ini juga, jantung Mita sampai mengalami pembengkakan. Dan ia pun khawatir kondisi kesehatannya ini bisa semakin memburuk apabila tak segera ditangani dengan baik. Tadi kita sudah lihat Ibu, kondisi dari Ibu mengalami masalah di jantung. Kalau Ibu secara singkat boleh dijelaskan ya Bu, detik-detik krusial dalam kehidupan Ibu terutama waktu serangan jantung ini. Dari mana itu datang dan bagaimana prosesnya Ibu? Silakan. Jadi waktu itu saya selesai sholat lalu mau tidur, tiba-tiba kok di dada saya ini sakit sekali. Biasanya saya oles-oles dengan minyak angin tuh lebih enak, tapi ini kok sakitnya nggak hilang. Sepertinya di dalam sekali sakitnya gitu. Merasa tertusuk begitu nggak Bu? Iya, tapi di dalam sekali gitu. Lalu saya bangunkan suami saya gitu. Ini sakit, dada saya sakit kok nggak hilang-hilang gitu sakitnya. Terus udah mulai tambah keringat dingin. Lalu suami saya sepertinya udah curiga, tapi saya sendiri tuh nggak ada kepikiran bahwa itu sakit jantung gitu. Lalu suami saya ngajak, ayo kita ke dokter gitu. Waktu itu suami saya ngajak ke UGD, tapi saya ke klinik dulu deh, saya karena sama sekali nggak merasa itu serangan jantung. Sampai di klinik, sama oleh dokter di klinik itu, ibu langsung ke UGD, nggak bisa di sini gitu. Akhirnya saya langsung ke UGD, langsung ditangani, langsung direkam jantung, ternyata serangan jantung. Tahun 2018 kejadiannya Ibu ya? Betul. Masuk ke tahun 2023 saat ini, keluhan yang masih Ibu rasakan saat ini apa saja Ibu? Aktivitas yang nggak bisa aktivitas itu ini banget terbatas sekali. Lalu kalau saya jalan misalnya jauh, ya saya mau olahraga deh gitu, misalnya saya mau belanja jalan kaki, itu pulangnya langsung capek, lemes gitu, jadi nggak jadi masak kayak gitu. Lalu tidur bagaimana Ibu? Tidur jadi kurang nyenyak, terus terbangun-bangun terus. Terus dada juga masih suka sesek, kayak gitu. Dan ternyata memang ini berhubungan, pemirsa, kita lihat pemeriksaan kesehatan secara aktual saat ini sebelum kita melakukan pengambilan gambar. Tolong dijelaskan apa artinya. Kita lihat di sini, angka kolesterolnya di angka 217. Ini tinggi lebih daripada angka normal. Normal kolesterol kita itu di angka 200 ke bawah. Kemudian tensinya ini tidak kalah mengerikan sebenarnya Bu. Di angka 167/87. Dengan kedua angka, faktor resikonya sudah banyak nih. Mulai dari kolesterolnya, bahkan tensinya yang tinggi. Ini bisa memperberat terjadinya yang namanya pembengkakan jantung. Jantungnya sudah mengalami kelemahan, ditambah lagi tensinya yang sudah tinggi, dan ditambah lagi juga dengan terjadinya pengentalan darah. Ini sudah combo semuanya. Dan ini bisa menyebabkan terjadinya kegagalan jantung lebih awal kalau misalkan tidak kita tangani mulai dari sekarang. Jadi mulai dari sekarang Ibu sudah harus mulai menyadari apa saja yang harus Ibu lakukan dan apakah ini harus Ibu lakukan selama-lamanya atau dengan konsultasi dengan dokter. Dari Pola yang Ibu kerjakan selama ini itu membuat jantung itu tidak terbantu sebetulnya. Coba saya cek, Ibu makan buah 3 kali sehari nggak? Tidak. Olahraga nggak? Nggak bisa, boro-boro ya kan. Di rumah ada yang merokok nggak? Ada. Ketambahan polusi Jakarta kan berarti ada oksidasi namanya. Bu, kolesterol ketemu dengan oksidasi itu walaupun diperiksa kolesterolnya normal, itu terjadi penyumbatan pembuluh darah. Apalagi yang tinggi ya Bang Fahri? Apalagi yang tinggi. Nah saat ini kita lihat tadi kolesterolnya tinggi. Apa upayanya? Nomor 1 adalah tadi ke dokter. Kedua, biasakan makan buah 1 hari 3 kali. Ketiga, sementara belum bisa berolahraga, kita bisa gunakan teknologi laser untuk membantu meringankan kerja jantung. Teknologi laser itu adalah teknologi yang nanti
ada perangkatnya ya, seperti jam laser yang Anda pakai di pergelangan tangan. Nanti alat ini mengeluarkan sinar laser. Sinar laser ini nanti membantu membuka pembuluh darah di seluruh tubuh Anda, sehingga nanti tekanan darah Anda dibantu turun. Nanti teknologi laser bekerja sama dengan obat-obatan dokter, membantu menurunkan tekanan darah Anda. Kemudian teknologi laser yang sama membantu mengurai penggumpalan darah, sehingga aliran darah menjadi lancar. Teknologi laser ini membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah, membantu mencegah serangan jantung, khususnya yang punya tanda duluan, hipertensi, diabetes, kolesterol. Bertindak sekarang juga pakai teknologi lasernya untuk membantu hidup sehat Anda. Sekarang juga mari kita gunakan teknologi laser untuk kesehatan yang lebih baik di masa yang akan datang. Dokter laser alat kesehatan yang praktis dan mudah digunakan. Bisa terapi di mana saja dan kapan saja. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15-60 menit. Sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Saatnya jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa, nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari Gogomall. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Pemirsa, jangan kemana-mana ya, tetap di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, Anda masih menyaksikan Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bagaimana pemirsa, Ibu Mita yang datang hari ini sebagai narasumber kita menceritakan bahwa ternyata kehamilan ini bisa memicu hipertensi. Memang sih, pola hidup sudah memicu dari awal, tapi ini pentingnya medical check up khususnya untuk ibu hamil. Saya yakin Anda para misalnya ayah pasti pernah punya istri ya yang masa kehamilan pasti dicek. Tapi diceknya ini jangan sebelumnya, sesudahnya juga penting. Benar ya? Silakan dijelaskan mungkin. Ketika masuk ke pemeriksaan kehamilan, biasanya dokter itu melakukan 5T. Tinggi badan, tensi, tinggi fundus atau rahim, terus kemudian tetanus toksoid, dan tablet FE, tablet besi. Nah, satu yang penting adalah pemeriksaan tensimeter. Kenapa penting? Karena kalau sampai tensi melonjak tinggi itu bisa fatal dan berbahaya baik pada janin maupun pada ibu. Nah, artinya sedapat mungkin kita harus mau belajar bagaimana menjaga tensi kita, bukan hanya nunggu dokternya ngomong, ya kita harus mau belajar. Sebab apa? Sebab kesehatan kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Demikian juga buat ibu hamil nantinya. Biasakan makan buah 3 kali sehari, biasakan berolahraga, dan kalau ada hal-hal yang di luar hal-hal yang normal, kemudian ketahuan sama dokter Anda, ikuti nasihat dokter Anda untuk segera mengontrol tensi. Banyak yang kecolongan nih, sama seperti Ibu Mita. Dia ceritakan bahwa ternyata waktu sebelum masa kehamilan sih dicek ya Bu ya. Setelah anak itu sudah lahir, berhenti ceknya, benar Ibu? Betul. Dan itu kenapa berhentinya kalau boleh saya tahu? Karena saya ngerasa badannya kayaknya sehat-sehat aja gitu. Jadi saya kira itu hanya tensinya tinggi pada saat hamil aja gitu. Ibu pernah nggak memikirkan bahwa kalau misalnya nih kondisi terburuk Ibu, skenario terburuk yang bisa saya berikan kepada Ibu, keesokan hari Ibu sudah dipanggil Tuhan, apa yang dialami anak-anak Ibu keesokan hari? Ya sedih, seperti anak ayam kehilangan induk. Ya kan, ya sedih deh. Gitu. Nah Ibu, perasaannya bagaimana Ibu? Waktu melihat wajah mereka, Ibu lagi sakit, Ibu di rumah sakit waktu itu, melihat wajah mereka nggak? Apa yang Ibu rasakan? Sedih banget. Mereka ada bilang apa Ibu? Kata anak saya nomor 2. Katanya the worst day of my life katanya. The worst day. Nggak ada hari ku lewatin tanpa nangis Ya. kata dia gitu. Saya tahu Ibu berjuang berat bagi kehidupan mereka. Tapi Ibu, mereka butuh figur Ibu di rumah. Ibu mau berjuang untuk apa saat ini? Ingin hidup lebih sehat, lebih lama, lihat anak-anak saya
tambah besar. Oke. Nggak mau sakit, nggak mau jadi tua dan sakit. Ya. Coba bayangkan kalimat ini, Bu. Anak-anak ibu saat ini sedang berbicara sama ibu dan mengatakan begini, "Mama, jangan tinggalin saya ya Mama." Atau "Papa, jangan tinggalin saya ya. Tolong jaga hidup sehat Anda." Oke? Nah sekarang ketika anak-anak Anda mengatakan seperti itu, yang Anda lakukan adalah satu, kembali patuhi saran dokter Anda. Kedua, belajar hidup sehat. Dan tindakan ketiga yang bisa Anda lakukan untuk memenuhi harapan itu adalah menggunakan teknologi laser. Teknologi ini adalah teknologi yang didesain untuk mengeluarkan sinar laser. Nanti yang dia lakukan oleh teknologi ini adalah ketika sinar laser keluar di pergelangan tangan, dia akan merangsang bagian dalam dari pembuluh darah itu mengeluarkan oksida nitrit. Molekul ini membuka pembuluh darah bukan hanya di pergelangan tangan tapi di seluruh tubuh. Sehingga apa? Tekanan darah Anda bisa turun. Itu yang pertama. Yang kedua, teknologi laser yang sama ketika dipergunakan di pergelangan tangan, dia menembus ke dalam pembuluh darah Anda dan dia membantu mengurai penggumpalan darah yang terjadi akibat pola makan yang tidak sehat. Ketika penggumpalan ini terurai, maka darah bisa mengalir dengan lancar, sel-sel darah bisa mengalir dengan lancar, mengantarkan gula, mengantarkan kolesterol ke tempatnya sehingga bisa dipakai. Dengan bantuan teknologi laser ini, dia akan membantu untuk mencegah hal-hal yang bisa merusak Anda, salah satunya gula yang tinggi, kolesterol yang tinggi, asam urat yang tinggi. Nah, dengan demikian pemirsa, yang saya minta Anda pakai teknologi laser sekarang adalah, kenapa harus menunda? Kalau menunda itu nanti repotnya lebih banyak. Kalau Anda pakai sekarang, teknologi laser akan bekerja sama dengan pengobatan dari dokter untuk membantu perbaikan kesehatan Anda dan mencegah komplikasi terjadi. Dan sekali lagi, teknologi laser ini memang bukan segalanya, tapi teknologi laser berperan untuk membantu melengkapi pola hidup sehat Anda. Nah nanti kalau Anda pakai teknologi lasernya, ada juga sambungannya, yang namanya ekstensinya. Ekstensinya itu nanti masuk ke hidung, pemirsa. Nanti aliran darah di sekitar wajah itu lebih cepat sampai, karena ada lasernya, lihat ya. Ada kedip-kedip di hidung itu lasernya ada di situ. Kenapa? Dia membantu mencegah stroke di kepala, membantu sirkulasi mata lebih cerah, kemudian mengurangi risiko vertigo, dan karena dia cepat sampai di otak, dia cepat sampai di bagian otak namanya kelenjar pineal, menghasilkan melatonin, hormon yang membantu orang tidur. Kenapa Ibu Mita penting, pemirsa penting yang udah kena serangan jantung tetap pakai intranasalnya? Karena kalau udah ada sumbatan di satu titik, berarti udah ada sumbatan di titik yang lain. Udah banyak yang cerita kena serangan jantung lalu kena stroke, atau sebaliknya habis kena stroke kena serangan jantung. Kenapa? Penyumbatan itu bisa saja udah terjadi di mana-mana. Kesehatan memang bukan segala-galanya, tapi tanpa kesehatan segala-galanya tiada artinya. Tuhan Yang Maha Kuasa sudah kasih kita jalan, tinggal Anda menindaklanjuti jalan yang sudah dibuka. Mungkin saya di sini mau kasih lihat sedikit ya sama Ibu Mita dan pemirsa di rumah bahwa kondisi yang namanya pembuluh darah kita kalau sudah terjadi sumbatan atau penyempitan pembuluh darah. Terjadi yang namanya sumbatan di pembuluh darah kita, ini biasanya karena adanya trombus atau yang namanya gumpalan darah. Gumpalan darah ini sendiri biasanya diakibatkan karena kolesterol yang tinggi atau gula darah yang tinggi atau terjadinya pengentalan darah karena hal lain. Trombus ini dia bisa menyumbat dimanapun ketika dia mengalir. Bisa di jantung, bisa di otak, bisa di paru-paru, ya, bahkan di organ-organ penting yang lainnya. Untuk itulah kita harus menjaga agar si trombus ini dia bisa terurai. Teknologi laser inilah yang nanti akan menguraikan gumpalan darah yang sudah ada di dalam pembuluh darah kita. Sehingga aliran darah kita itu dia akan makin lebih lancar lagi, lancar kembali, obat-obatan yang dikonsumsi saat ini bisa dihantarkan ke organ-organ yang penting di tubuh kita, dan yang pastinya oksigen dan nutrisi bisa dihantarkan ke organ-organ lainnya. Dengan begitu tidak terjadi yang namanya kematian jaringan lebih lanjut lagi. Kita yang namanya hidup sehat itu memang agak susah, tapi bukan berarti kita tidak bisa menjalankan pola hidup sehat kita. Ingat, pola hidup sehat kita itu ada 4 pilar yang harus kita lakukan. Makan, olahraga, tidur yang cukup, mengelola stres dengan baik. Salah satu tidak kita lakukan, maka percumalah ketiga yang lainnya. Dan begitu juga dengan yang kalau 3 yang kita kerjakan, satunya yang dia tidak kita kerjakan, maka bisa merusak semua tatanan dari 4 pilar pola hidup sehat kita. Dengan begitu kita harus tambahkan nih, teknologi laser inilah yang nanti akan melengkapi pola hidup sehat kita, dan kita bisa lanjutkan hidup kita dengan ya
kondisi kesehatan yang lebih optimal kembali. Ingat, harta, jabatan, nggak ada gunanya sama sekali kalau kita tidak punya kesehatan yang paripurna. Mulai dari sekarang kita jaga kesehatan kita dan kita manfaatkan teknologi laser ini, jadikan teknologi laser bagian dari keluarga kita. Untuk meyakinkan Anda juga pemirsa, ini dia anggota masyarakat yang banyak sekali memakai teknologi laser. Sekalipun kondisi mereka menghadapi juga penyakit yang mungkin serius, tapi ada perbaikan dari fungsi kesehatan mereka, terutama kondisi darah dan pembuluh darah mereka. Mari kita lihat ini cerita dari mereka semua. Saya terkena penyakit jantung itu dikarenakan kolesterol saya yang cukup tinggi ya. Karena waktu itu kolesterol saya itu sampai di atas 200. Itulah yang membuat adanya penyumbatan di jantung saya sekitar 20%. Dari sisi kolesterol itu yang awalnya sekitar dari 200 lebih gitu ya, sekarang alhamdulillah sih sudah menjadi sekitar 150 ya, artinya sudah di bawah dari standarnya. Untuk penyumbatannya pun juga sudah mulai berkurang gitu ya, walaupun tetap harus diimbangi dengan olahraga yang pas dan juga istirahat yang cukup. Itu dia pemirsa, jadi mari kita take action. Jangan melihat usia kita masih muda atau belum ada penyakit, justru saat ini adalah saat yang paling tepat untuk memakai teknologi laser. Lindungi kesehatan Anda dan keluarga Anda. Mari kita lihat ini riwayat kesehatan dari Ibu Mita. Kita lihat dan kita belajar supaya tidak seperti ini di kemudian hari. Jadi masalah dari Ibu ini adalah alami preeklamsia. Tekanan darah sistolik tinggi sekali mencapai 190, pernah katanya 200 Ibu ya. Dan pembengkakan jantung dan ini yang menghantui sampai saat ini. Dan penurunan fungsi ginjal yang saya rasa namanya penurunan akan menuju yang namanya gagal ginjal Ibu. Salah satu solusi yang kita berikan tadi adalah teknologi laser. Ibu sendiri ada pertanyaan nggak mengenai teknologi laser atau pola hidup sehat? Kalau teknologi laser itu aman ya buat otak gitu, karena laser apakah berbahaya kah apa gimana? Jadi laser yang kita maksud itu namanya low level laser therapy. Udah diukur dosisnya. Memang betul Bu. Kalau mungkin Ibu pernah lihat atau pemirsa pernah lihat ada laser yang bisa motong baja ya. Jadi seolah-olah loh kok kayaknya serem sekali gitu ya. Tapi kan Ibu tahu untuk perawatan kecantikan sekarang juga pakai laser ya kan. Nah artinya dosis lasernya sudah diukur. Ketika dipakai justru bukannya berbahaya buat otak, malah membantu aliran darah ke otak. Aliran darahnya dibantu bukan hanya ke otak saja, ke otak, ke jantung, ke seluruh tubuh termasuk ke ginjal. Teknologi laser ini aman karena sudah dipakai oleh banyak sekali orang. Dan manfaatnya ini akan terasa sekali ketika nanti bekerja sama dengan obat yang dikonsumsi dokter Anda. Gitu. Ayo pemirsa, solusi demi solusi sudah kami berikan. Saatnya take action menggunakan teknologi laser. Dokter laser merupakan pelopor alat kesehatan untuk bantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan bagi Anda yang saat ini ada kolesterol yang tinggi, diabetes, hipertensi, harapannya dengan penggunaan yang rutin akan bantu atasi dan tercegah dari komplikasi. Terdapat aksesoris intranasal therapy kit yang digunakan di rongga hidung. Manfaatnya melancarkan aliran darah di area kepala, mencegah stroke, bantu atasi vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia, dan sinusitis. Untuk Anda yang masih muda dan yang belum punya keluhan kesehatan, justru lebih baik jika juga menggunakan dokter laser sekarang juga sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Saatnya jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari Gogomall. Ayo segera hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan ada layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Pemirsa, kami selalu terbuka untuk kritik dan saran dari Anda. Untuk itu silakan kirimkan kritik serta saran Anda melalui email di bawah ini. Oke dan sampai bertemu di episode Go Healthy selanjutnya.
Metro TV.